Oke, halo semua. Balik lagi ke channel Hobi Kantor. Setelah sekian lama vakum ya, lagi ada sibuk banyak banget di kantor di Q1 dan urusannya itu. Jadi baru sempat update konten yang udah di tag sebelumnya. Dan sesuai thumbnail, kita mau ngerakit sebuah mini 4WD dari Jepin yang kebetulan ini saya dapetin murah banget, sekitar 50 ribuan. Nanti linknya bakal saya tunjukin di deskripsi. Nah, yang agak berbeda dari kit mini 4WD ini sebenarnya termasuk ini ya, sasis Super One, generasi sebelum Super 2 kalau di Tamiya. Dan Black Saber ini uniknya itu sebenarnya warna hitam, tapi di kit yang dirilis oleh Jepin ini semuanya clear alias transparan. Nah, di sini kita dapat semua set seperti ban, terus ada velg, ada gearbox, ini bodinya juga termasuk roller itu semuanya transparan. Dan yang spesial di sini ini ada bagian front damper ya, jadi kayak pelindung depan, bukan damper tapi bumper, itu nanti dipasang di depan. Seperti biasa kalau kita mau ngerakit mini 4WD, ini tadi yang bumpernya ya dipasang di depan. Kita mau balik ngerakit ya, kita mau ngerakit di bagian bawah dulu, jadi kita pasangin bushingnya dulu. Dan ini mungkin salah satu seri dari video-video yang nanti ke depan bakal ada. Saya udah rakit beberapa kit mini 4WD dari Jepin dan dari Tamiya. Beberapa memang saya menemukan kesulitan untuk ngerakit, terutama yang dari Jepin ini, karena ya memang presisinya nggak sebaik Tamiya. Cuma untuk build quality-nya sendiri itu sebenarnya udah bagus. Cuma ada beberapa yang sedikit kurang presisi, jadi susah masang ini ya, terutama ketika mau masang ban atau velg, terus kita nyoba ngesenterin itu susah, nyoba ngebalance itu susah. Dan kita coba pasang velgnya dulu. Oh ya, kebetulan ini nanti di beberapa video ke depan ini saya ngerakitnya di rumah ya, karena nggak sempat ngerakit di kantor, tapi nanti di akhir video bakalan selalu ada rantesnya di track kami yang kita punya di kantor. Oke, mungkin di video ini akan saya cepetin untuk perakitan bagian velgnya, karena mungkin teman-teman sudah tahu dari video sebelumnya ya, cara ngebalance seperti apa. Jadi nanti bisa banget kalau teman-teman yang belum tahu cara ngebalance bisa ngecek di video yang sebelumnya udah dibahas. Jadi sebelumnya kita sempat bahas tentang cara ngebalance ban. Kurang lebih sebenarnya sama, cuma di beberapa case itu kayak di velg Jepin ini itu segi 6-nya atau pattern hexagonnya itu nggak kelihatan, jadi memang cukup sulit untuk membuatnya balance. Jadi untuk ngeset as roda atau shaft rodanya ini ke velg itu agak susah, tapi ya untuk kit ini saya sudah maksimalkan agar nggak begitu kiol ya. Oke, jika semuanya sudah terpasang, baik shaft roda atau shaft propeller dan gearnya, kurang lebih ini sama kayak Super 2 ya. Jadi kita tinggal ngikutin apa yang sudah ada di gambar tutorialnya. Kalau Jepin tuh dibaliknya ya, jadi nggak di buku khusus atau selebaran khusus yang include kan di kitnya, tapi di print di belakang box. Oke, kita pasang terminal. Ini semuanya clear ya, jadi kelihatannya bakal transparan banget. Oh ya, ngomong-ngomong soal transparan, mungkin karena audiensnya Hobi Kantor ini udah berumur seperti saya juga, jadi mungkin udah mengalami beberapa problem atau masalah dewasa yang di kuartal 1 tahun ini itu bikin pusing ya.
tuh ngurus pajak. Nah, teman-teman udah pada ngurus pajak belum? Karena berdasarkan info yang saya dapatkan kemarin tuh diperpanjang sampai 30 April. Jadi sekalian ngingetin kalau teman-teman belum ngurus Cortex, dulu segera diurus ya, daripada nanti ada masalah ke depannya. Ya, ngomong-ngomong soal transparan, meskipun saya nggak tahu pajak kita digunakan buat apa, karena saya nggak tahu reportnya. Nah, kita sebagai rakyat tidak tahu ya reportnya transparansi pajaknya kayak gimana. Jadi ya mending rakit Tamiya yang transparan aja atau mini 4WD yang transparan aja kan, biar nggak stres. Ya itu sedikit curhatan karena pusing. Oke, balik lagi ke perakitan Mini 4WD. Kita sudah memasang semuanya, termasuk dinamo, dan sekarang kita coba lengkapin dengan aksesoris atau aksen-aksen yang terdapat di kit Mini 4WD ini. Kita dapat satu ini ya, sayap, nanti kita pasang di tengah. Terus, oh ya, rollernya ini cukup banyak ya, jadi kayaknya ini nggak bisa dipasang semua, akan tersisa sepasang nanti. Jadi kita akan coba pasang biar enak. Kayaknya nanti yang ada karetnya bakal saya pasang di depan sih, biar belokannya nanti cukup enak. Karena motor atau dinamo bawaan dari Jepin ini cukup kencang. Kalau saya lihat teman saya ada yang punya buat anaknya itu, waktu dites di trek kantor tuh larinya kencang banget. Jadi mungkin nanti bakal kita pasang di depan. Nah, kurang lebih penampilannya seperti ini. Semua transparan ya, tapi nanti kita coba lengkapin dengan bagian spoiler atau sayap yang ada di bodi. Terus rollernya bakal kita pasang juga, biar nanti mengikutin versi animenya ya. Jadi mirip sama versi animenya, cuma ini transparan. Kurang lebih tampilannya akan seperti ini. All clear, semuanya transparan, nggak kelihatan. Oke, kita langsung aja ke rantes. Cukup kenceng ya, jadi larinya motor ini memang cukup kenceng dibanding Tamiya original. Ini padahal kondisi belum di breaking dan cukup stabil, meskipun di kit ini kita tidak dikasih akar bawaan. Jadi rollernya hanya di depan dan ada di bodi, terus bisa juga masang roller tambahan di bagian sayap. Oke, nanti mungkin karena saya nggak pakai ya, ini mungkin saya akan kasih ke anaknya teman biar bisa dipakai mainan aja. Oke, mungkin sekian dulu untuk video rakit dan unboxing kali ini. Kalau teman-teman punya saran, kita mau ngerakit apa, bisa banget tulis di kolom komentar. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.